Halo teman-teman pecinta komik. Kali ini Kakak TV akan memberikan rekomendasi 5 manhwa yang bagus banget bertema game. Manhwa bertema game memang selalu seru untuk dibaca karena bisa membuat kita membayangkan keseruan para MC saat bermain game dan mengalahkan gamer lain demi mencapai tujuannya. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Yang pertama, Ranker's Return Remake. Menceritakan tentang Kang Hyun-woo atau Melgat, seorang player nomor 1 yang mampu memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam game arena. Tapi, suatu hari, Kang Hyun-woo memutuskan untuk berhenti bermain game arena karena ingin fokus pada dunia nyata. Kang Hyun-woo berhenti bermain game arena dan berencana melakukan wajib militer. Lalu, setelah itu dia akan fokus meneruskan bisnis ayahnya. Namun, masa depan Kang Hyun-woo berubah 180 derajat. Dikarenakan bisnis ayahnya bangkrut saat dia sedang melakukan wajib militer. Ayahnya harus terbaring sakit dan keluarganya terlilit banyak hutang. Sebenarnya, Hyun-woo memiliki sahabat yang baik bernama Yong-chan yang mendorongnya untuk bermain game arena lagi agar bisa memperbaiki keuangan keluarganya. Tetapi, Hyun-woo malu untuk bertemu dengan Yong-chan dengan keadaannya yang seperti ini. Suatu hari, saat melihat-lihat alat game untuk bermain game arena, Hyun-woo bertemu dengan Jung Baek, anak dari partner kerja ayahnya dulu. Lalu, Jung Baek menghina Hyun-woo dan membeberkan bahwa kebangkrutan bisnis ayahnya dikarenakan perbuatan ayahnya Jung Baek. Mendengar itu, Hyun-woo tidak bisa lagi menahan emosinya dan bersumpah akan membalas dendam pada Jung Baek bagaimanapun juga. Setelah itu, Hyun-woo memutuskan untuk kembali bermain game arena demi bisa memperbaiki hidupnya. Dengan semua skill dan pengetahuan yang diketahui Hyun-woo, dia berusaha menjadi ranker yang tidak terkalahkan di dalam game arena agar bisa mendapatkan uang sebanyak mungkin supaya bisa memperbaiki keuangan keluarganya. Manhwa Ranker's Return Remake menyajikan gambar yang sangat memanjakan mata. Untuk status dari manhwa ini masih ongoing sampai video ini dibuat, dan pastinya wajib juga untuk masuk di list baca kalian ya. Nomor 2, I'm Destined for Greatness. Menceritakan tentang Kim Tae-hyun, seorang gamer aneh yang mempunyai pemikiran bahwa kesuksesan dapat dievaluasi oleh bakat atau kerja keras. Siapapun yang mempunyai bakat akan cepat mencapai kesuksesan, sedangkan siapapun yang memilih kerja keras akan membutuhkan waktu untuk mencapai kesuksesan itu. Sebenarnya, Kim Tae-hyun adalah orang yang sangat berbakat dalam bermain game, tetapi dia selalu memilih jalur yang berbeda dari kebanyakan orang. Kim Tae-hyun sebelumnya memilih job sebagai pandai besi. Job yang biasanya tidak dianggap sebagai job yang menarik karena tidak bisa digunakan dalam pertarungan. Namun, dia mematahkan stigma itu dan bahkan bisa mencapai babak final saat turnamen PvP game fantasi online pada musim sebelumnya. Setelah kekalahannya di final, Kim Tae-hyun vakum bermain game sementara waktu untuk fokus ke pendidikannya. Lalu, setelah beberapa bulan berlalu, Kim Tae-hyun memutuskan untuk kembali bermain game lagi. Dan seperti biasa, saat memulai lagi game ini, Kim Tae-hyun sekali lagi memilih job sebagai pengangguran dan secara berkala fokus untuk meningkatkan parameter luck di statistiknya. Kim Tae-hyun memulai dari awal lagi game fantasi online sebagai karakter yang lemah dan sedikit demi sedikit membangun karakternya menjadi kuat. Bersama dengan teman partinya yang bernama Jisoo, Tae-hyun melakukan farming dan misi bersama-sama demi mendapatkan EXP agar cepat naik level dan menjadi kuat. Setelah melakukan farming yang sulit bersama Jisoo, tanpa disangka, ternyata meningkatkan stat luck dapat memberikan keuntungan untuk Tae-hyun dan juga Jisoo. Tae-hyun akhirnya berhasil mendapatkan skill bernama serangan keberuntungan yang memberikannya opsi tidak terbatas tergantung dari keberuntungannya.
Dan juga, Taehyun secara kebetulan dapat menghindari serangan-serangan musuhnya dan dapat melancarkan serangan kritikal secara terus-menerus yang biasanya jarang terjadi. Bahkan, Taehyun juga dapat membuka peti harta karun hanya dengan sepotong besi. Dan sekarang, dimulailah petualangan Kim Taehyun, seorang gamer dengan job pengangguran yang memiliki keberuntungan tidak terbatas. Manhwa ini sangat wajib kalian masukkan ke dalam list baca kalian ya teman-teman, karena ceritanya ringan dan juga menghibur. Cocok untuk teman-teman yang lagi bosan dengan manhwa yang bercerita berat-berat. Nomor 3, The Legendary Moonlight Sculptor. Menceritakan tentang Lee Hyun, seorang laki-laki yang hidup miskin dan tinggal bersama nenek dan adik perempuannya. Suatu hari, Lee Hyun akhirnya mendapatkan ID card dan berniat untuk mencari pekerjaan. Setelah itu, Lee Hyun ingin menjual akun gamenya karena dia berpikir bahwa setelah dia mendapatkan pekerjaan, dia tidak akan mungkin mempunyai waktu untuk bermain game lagi. Tanpa diduga, akun game yang Lee Hyun jual ternyata mendapatkan harga yang sangat besar. Dia mulai melelangnya di harga 50 ribuan. Tapi, siapa sangka akun game Lee Hyun terjual seharga 3 miliar 90 juta won. Setelah itu, Lee Hyun membeli rumah baru dan akhirnya bisa membawa neneknya ke rumah sakit agar menerima perawatan yang seharusnya. Dan, Taehyun pun akhirnya juga bisa merasa bahagia karena mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Tapi, kebahagiaan mereka hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba, datang beberapa orang ke rumah sakit. Mereka adalah rentenir yang ingin menagih hutang orang tua Lee Hyun yang diwariskan kepadanya. Hutang yang dulunya 100 juta won, setelah 8 tahun berlalu, sekarang membengkak menjadi 3 miliar won. Karena tidak masuk akal, Lee Hyun pun menolak membayarnya. Namun, para rentenir itu mengancam akan menjual Hayan, adik dari Lee Hyun, jika Lee Hyun menolak membayar hutangnya. Dengan berat hati, Lee Hyun pun mau membayar hutang itu demi keselamatan keluarganya. Setelah semua yang terjadi, Lee Hyun pun mempersiapkan dirinya untuk menghasilkan 3 miliar won lagi dengan bermain game baru yang sedang sangat populer. Game itu bernama Royal Road. Lee Hyun mempersiapkan mental dan fisiknya, serta belajar semua teori dari game itu. Lalu, setelah semua persiapan selesai, dimulailah petualangan Lee Hyun di dalam game Royal Road untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin demi keluarganya. Lee Hyun memasuki game Royal Road dan berlatih dengan tekun demi menjadi kuat. Suatu hari, saat sedang berlatih, tiba-tiba Lee Hyun mendapatkan quest spesial dari instruktur pedangnya. Lee Hyun disuruh untuk mencari tahu tentang kebenaran seorang pria yang dapat memangat sinar bulan. Lalu, Lee Hyun pun menerima quest itu. Namun ternyata, quest yang diterimanya merupakan quest berantai yang tidak bisa dibatalkan. Quest ini sangat panjang, yang akhirnya membuat Lee Hyun mendapatkan hidden task sebagai seorang pemahat. Setelah semua quest yang berhasil diselesaikan oleh Lee Hyun, meskipun memiliki kelas sebagai pemahat, namun siapa yang menyangka bahwa seorang pemahat akan memiliki skill OP dalam bertarung juga. Manhwa ini menyajikan cerita yang menarik dan kompleks, karena setiap quest yang diterima Lee Hyun pasti akan tersambung dengan quest yang lainnya, dan akan secara berkala meningkatkan skill memahat Lee Hyun. Dan sekarang, dimulailah petualangan Lee Hyun sebagai pemahat OP yang bermain game Royal Road demi bisa mendapatkan uang yang banyak untuk berubah nasib keluarganya. Nomor 4, Arcane Sniper. Menceritakan tentang Ha Lee-ha, seorang sniper elit tentara Korea, namun karena kelalaian dalam bertugas, dia harus menjadi lumpuh. Karena hal itu, Lee-ha menjadi sangat stres karena mimpinya untuk menjadi tentara sekarang telah hancur dan membuatnya selalu bermimpi buruk. Suatu hari, sepupu Lee-ha membelikan kapsul game VR untuknya. Sepupu dan ibunya khawatir karena melihat Lee-ha yang stres sejak dia kecelakaan. Jadi, mereka memutuskan untuk membelikan Lee-ha kapsul game VR supaya bisa mengurangi rasa stres Lee-ha. Setelah dipaksa login oleh sepupunya, tanpa disangka, Lee-ha merasa sangat senang karena bisa berdiri dan berjalan lagi. Game VR ini bernama Middle Earth.
Meskipun ini hanya dunia dalam game, uang yang ada di dalam game ini juga memiliki nilai di dunia nyata. Karena game ini sudah sangat populer, jadi ada banyak cara untuk mendapatkan uang melalui game ini. Di dalam game Middle Earth ini, memiliki peraturan yang mirip dengan dunia nyata. Jika kau berlari terus, kamu pasti akan merasa capek juga. Atau, jika kamu meremas upaya orang lain, kamu akan dianggap melakukan tindak kriminal dan akan mendapatkan hukuman. Jadi, para player dianjurkan untuk memakai akal sehatnya walaupun sedang berada di dalam game Middle Earth. Liha merasa sangat senang bermain game ini karena dia bisa melakukan apapun seperti dulu saat dia belum lumpuh. Dan akhirnya, tibalah waktu baginya untuk memilih kelas pada karakternya. Sebenarnya, Liha sudah menentukan kelas apa yang ingin dipilihnya. Namun, sebelum mulai memilih kelasnya, Liha ditunjukkan senapan flintlock oleh AI tutorial. Karena pada dasarnya Liha adalah seorang tentara, dia sangat suka dengan senapan. Jadi, dia ingin mencoba senapan itu dulu. Namun, karena menggunakan senapan flintlock tidak efisien untuk bertarung di dalam game, Liha pun mengurungkan niatnya untuk memilih senapan. Meskipun senapan memiliki attack damage yang besar. Sialnya, sebelum Liha memilih tongkat untuk menjadi kelas magi, dia ternyata dilapor paksa karena ibunya mencabut kabel power kapsul VR-nya. Dan akhirnya menyebabkan Liha mendapatkan kelas sebagai masketir dengan senjata senapan jadul flintlock yang tidak efisien. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Liha pun menerima nasibnya dan berniat bertambah kuat dengan kelas masketir. Manhwa ini menyajikan cerita yang konyol dan sangat menghibur, dan juga sudah memiliki chapter yang banyak dan sangat cocok untuk teman-teman yang lagi gabut banget dan bingung mau baca manhwa apa. Jadi, jangan lupa masukkan manhwa Arcane Sniper ini di list baca kalian ya. Nomor 5, Double Click. Menceritakan tentang Sung Ji-ho, seorang anak muda yang sangat menyukai game One Sword. Bahkan, saking sukanya dengan game ini, Ji-ho sangat sering merancang strategi agar tidak terkalahkan. Dan bahkan, Ji-ho sampai bisa menjadi top global nomor 1 di dalam game One Sword. Suatu hari, game One Sword mengumumkan untuk mematikan servernya. Ji-ho merasa sangat sedih hingga berhenti bermain game. Juga karena tidak ada game lain yang bisa beroperasi di komputernya karena komputernya yang kentang. Setelah pulang sekolah, Ji-ho diajak Jin Yong ke warnet untuk melepaskan kepenatan setelah ujian. Tapi, karena sudah lama tidak bermain game, Ji-ho pun jadi buta map dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, secara kebetulan, Ji-ho melihat seorang gadis sedang bermain game yang sangat bagus, hingga membuatnya terpukau. Karena penasaran, Ji-ho pun bertanya pada Jin Yong tentang game apa yang dimainkan oleh gadis yang ada di warnet tadi. Game itu bernama Sword Rush, game yang sangat sulit bagi beberapa orang. Ternyata, game Sword Rush sebenarnya adalah game One Sword yang sudah disempurnakan grafiknya menjadi lebih baik sehingga menjadi sangat populer. Setelah mengetahui hal itu, Sung Ji-ho pun ingin memainkan game Sword Rush lagi, game yang paling disukainya. Lalu, Ji-ho pun bertanya pada Jin Yong tentang informasi dari game Sword Rush demi bisa menjadi top global nomor 1 di game Sword Rush seperti dulu lagi. Setelah satu kali latih tanding dengan Jin Yong, tanpa diduga, Jin Yong yang sebelumnya sangat menyembuhkan skill Sword Rush-nya malah sangat terkejut karena bisa dikalahkan Ji-ho dengan sangat mudah. Setelah berhasil mengalahkan Jin Yong, Ji-ho yang merasa sangat senang dan terharu tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ji-ho merasa sangat bersyukur karena game yang dicintainya ternyata telah kembali dengan grafik yang lebih bagus. Setelah itu, Ji-ho pun berniat bergabung dalam klub e-sport Sword Rush yang ada di sekolahnya. Sebenarnya, klub e-sport di sekolah Ji-ho adalah tempat yang disiapkan Han Ari untuk menggapai mimpinya. Han Ari adalah seorang gadis yang sebelumnya dilihat Ji-ho di warnet beberapa hari yang lalu, yang mempunyai mimpi ingin menjadi seorang gamer profesional. Lalu, Ji-ho pun mempersiapkan semua strategi
agar dapat lulus seleksi keanggotaan klub e-sport sekolahnya. Namun sialnya, karena nilai ujian Jiho sangat buruk, Jiho pun harus melakukan ujian remedi dulu biar seleksi anggota klub e-sport. Untungnya, ada Jin Yong yang mau mendaftarkan Jiho dulu dan menghentikannya untuk menunggu waktu giliran seleksi. Saat seleksi, Han Ari yang adalah ketua klub e-sport sangat dominan dan dalam sekejap menggugurkan banyak peserta. Sampai akhirnya tiba waktunya bagi Jiho untuk melawan Han Ari. Saat pertarungan terjadi, Jiho yang tidak diunggulkan bisa menghindari serangan bertubi-tubi Han Ari dan bahkan bisa memojokkan Han Ari hingga hampir mengalahkannya. Namun, karena tidak beruntung, Jiho yang hampir mengalahkan Han Ari malah kalah di saat krusial dan akhirnya gagal masuk dalam klub e-sport sekolahnya. Meskipun kalah, karena kecintaannya pada game Sword Rush, Jiho pun tetap bertekad untuk jadi top global nomor 1 di dalam game ini. Manhwa Double Click ini menyajikan cerita yang sangat seru dan menarik, meskipun dari segi grafiknya tidak terlalu bagus seperti manhwa lain. Tetapi, dari segi cerita dan jokes recehnya, sangatlah bagus. Berdoa aja nanti manhwa ini bisa dapat remake seperti Ranker's Return Remake, supaya grafiknya bisa makin mantap. Dan itulah 5 rekomendasi manhwa yang bagus banget versi Kogone TV. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan rekomendasi ini teman-teman jadi nggak bingung lagi mau baca manhwa apa. Oke, admin Kogone pamit undur diri ya. Jangan lupa like, share, and subscribe Kogone TV agar admin Kogone bisa terus semangat memberikan rekomendasi manhwa lain kepada teman-teman semuanya. Bye-bye.